Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzzairul Jamilah. Saya dari kelas C, NIM 24076. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ide bisnis plan yang dimana dengan judul Limbah Jadi Laba, Inovasi Bak Pangan Ternak Fermentasi Khas Bangkalan. Dosen pengampu yaitu Bapak Mohrum, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Pangan ternak limbah jadi laba adalah sebuah usaha yang dimana bergerak di bidang pengelolaan limbah pertanian yang menjadi pakan fermentasi yang tepatnya ada di Kabupaten Bangkalan ini. Yang mana usaha ini hadir karena solusi atas permasalahan limbah pertanian yang muncul karena belum dimanfaatkan secara optimal. Yang mana produk utamanya yang ditawarkan adalah pangan fermentasi bernutrisi tinggi untuk ternak sapi, kambing, ayam, dan juga lainnya. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti jerami, daun jagung, ampas tahu, dan tetes tebu. Usaha ini bertujuan memberikan pangan ternak yang murah dan juga ramah terhadap lingkungan. Dan juga gizi, yang mana target utamanya adalah peternak kecil yang menengah di Kabupaten Bangkalan ini. Deskripsi perusahaannya adalah nama perusahaannya adalah Bak Pangan Ternak Limbah Jadi Laba, di mana kita memanfaatkan sebuah peluang dari limbah-limbah yang belum dioptimalkan penggunaannya ataupun masih jarang digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang mana di sini pemiliknya adalah saya sendiri, Fatimah Tuzzairul Jamilah, dan lokasinya ada di Desa Kamal, yaitu Gili Timur tepatnya. Dan visinya adalah menjadikan pakan ternak lokal ini sebagai pakan ternak yang berkualitas dan juga terjangkau oleh masyarakat sekitar. Dan misinya adalah mengelola limbah menjadi pakan yang bernilai dan juga membantu peternak dan memberdayakan masyarakat. Tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga daya beli masyarakat. Selanjutnya ada deskripsi produk. Deskripsi produknya sendiri di sini ada jenis produknya yaitu pakan ternak fermentasi, dan bahan-bahan bakunya ada jerami padi, batang jagung, ampas tahu, E4, dan tetes tebu. Selanjutnya proses produksinya yaitu pengumpulan bahan baku yang mana pemanfaatan limbah pertanian dari petani sekitar seperti di Gili Timur, Kamal, dan juga lainnya, termasuk seperti jerami, batang jagung, ampas tahu, dan juga bahan-bahan lainnya. Dan kedua ada pencacahan, yaitu bahan-bahan yang akan dicacah atau dipotong kecil-kecil menggunakan media pencacahan atau menggunakan alat bantu seperti mesin, dan bisa juga dengan secara alami, yang mana jika kita menggunakan mesin dapat mempercepat proses fermentasi dan mempermudah konsumsi oleh ternaknya dan hasilnya lebih bagus. Dan yang ketiga ada pencampuran, yang mana di saat semuanya sudah selesai disiapkan akan dicampurkan dengan EM4 dan juga tetes tebu yang berfungsi sebagai sumber energi bagi fermentasinya. Dan selanjutnya ada fermentasinya. Keempat, bahan baku akan dicampur dan akan dimasukkan ke dalam drum ataupun bak dan juga karung semacamnya, yang kemudian akan didiamkan selama 7 sampai 14 hari untuk proses fermentasinya. Dan fermentasinya dilakukan secara alami. Setelah itu ada yang kelima, pengemasan. Setelah matang, pakan fermentasi akan dikemas dan juga akan
dimasukkan ke dalam karung yang ukurannya 25 kg dan 50 kg. Selain itu ada juga keunggulan produknya, yaitu yang pertama nutrisinya tinggi. Proses fermentasinya yang meningkatkan kandungan protein kasar dan kecernaan pangan yang dapat meningkatkan mutu sehingga nutrisinya dapat terurai dengan kandungan yang tinggi, sehingga baik untuk pakan ternak sapi dan juga ternak lainnya. Yang selanjutnya ada harga yang terjangkau. Harga yang kita tawarkan terjangkau karena jauh lebih murah dibandingkan pakan pabrik yang komersial. Setelah itu ada ramah lingkungan, yang mana dapat mengurangi limbah pertanian yang biasanya dibuang dan dibakar dan tidak dimanfaatkan kembali oleh para masyarakat ataupun petani yang ada di sekitar Gili Timur dan sekitarnya. Dan selanjutnya ada daya simpan yang lama, yang mana produknya bisa disimpan hingga 3 bulan dalam kondisi kering dan tertutup rapat. Setelah itu siap pakai. Yang selanjutnya ada krisis industri, yang dimana banyaknya peternak di Bangkalan yang masih butuh pakan ternak yang murah, dimana umumnya masih banyak didominasi oleh pakan ternak yang hijau dan segar, dan pakan ternak tersebut didapatkan oleh pakan ternak pabrikan, yang mana memiliki harga yang relatif mahal dan juga tidak semua peternak kecil mampu membayarnya secara rutin dan membelinya setiap mereka membutuhkan dengan harga yang mahal, dan yang mana masih kurangnya pemahaman peternak terhadap pemanfaatan pangan fermentasi ini, sehingga masih kurangnya edukasi dan juga pemahaman mengenai potensi dan juga bahan yang ada di desa ini. Manajemen SDM, yang mana pemiliknya dan manajernya sekaligus adalah saya, Fatimah Tusero Jamila. Tenaga produksi yang dibutuhkan yaitu 3-5 orang, yaitu bisa dari warga desa yang ingin bekerja atau ingin tahu proses cara produksinya, dan juga bisa dari keluarga, juga teman. Dan selanjutnya ada pemasaran, yaitu dengan 1 orang bisa bekerja sama dan juga menjalin kerjasama dengan koperasi dan juga koperasi merah putih nantinya. Selanjutnya ada rencana, yang mana melibatkan banyak warga dan juga pihak-pihak mitra desa yang terkait untuk meningkatkan nilai tambah dan juga nilai beli produk. Perencanaan biayanya ada biaya investasi awal, yang mana ada pembelian alat mesin pecacah sederhana sebesar 2.500.000, yaitu setelah itu ada drum fermentasi yang digunakan untuk tempat atau wadahnya, yaitu 450. Setelah itu ada timbangan seharga 250 dan perlengkapan bantuan lainnya sebesar 250, yang mana total semuanya adalah kurang lebih 3,4 juta. Setelah itu ada biaya operasional bulanan, yang mana bahan baku limbah dan juga transportasinya semua berkisaran 300-an. Setelah itu bahan fermentasinya 200-an. Setelah itu ada upah tenaga biaya atau biaya tenaga kerjanya, yang mana 500, dan tarif untuk listrik, air, dan promosi itu ada 300 biayanya, dan total semuanya adalah kurang lebih 1,3 juta. Dan untuk pendapatan awalnya ada produksi yang kisaran 50 karung dalam sebulan, yang mana harganya satu karungnya itu dihargai dengan 25 setiap karungnya, dan omsetnya kurang lebih 1,2 juta sampai dengan 1,3 juta bulannya. Nah, dengan modal kecil ini kami berharap bisa mulai menjalankan dan juga perlahan meningkatkan produksinya, sehingga dapat memfokuskan awalnya untuk membangun pasar dan juga kepercayaan peternak atau pembeli lainnya. Dan selanjutnya ada analisis kelayakan usaha, yang dimana di sini ada mengenai tentang pasar, potensi pasar yang masih banyak peternak di desa Kamal dan juga Gili Timur yang masih membutuhkan harga yang relatif murah, dan juga produksi bahan baku yang melimpah ataupun limbah yang masih belum dioptimalkan dengan baik, yang mana bisa dapat meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan kesehatan dan juga kebersihan dalam lingkungan desa. Setelah itu ada SDM, yang mana tenaga kerja yang dipermudah dari warga sekitar dan juga dari keluarga ataupun teman sendiri, yang mana nantinya dapat meningkatkan SDM yang ada dan juga perekonomian mereka.
Setelah itu ada juga keuangannya, yang mana dengan modal yang kecil atau relatif sedikit, yang mana resiko untuk gagalnya masih rendah. Dan juga setelah itu ada penutup, yang mana dengan konsep bank pakan ternak limbah jadi laba ini kami ingin memberikan solusi, yang mana akan memberikan solusi tentang pakan ternak yang murah dan juga meningkatkan ekonomi desa serta menjaga lingkungan sekitar. Dan kami juga berharap usaha ini bisa menjadikan inspirasi bagi mahasiswa lain dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.